Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kami bisa kembali untuk bertemu dengan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini kita mau bawa setiap hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian. Ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh luar biasa janji Tuhan kita. Dia yang selalu memberikan kita pengharapan walaupun di tengah kondisi saat ini, tapi tetaplah selalu berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolongi kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami dapat bertemu lagi walaupun melalui ibadah online ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami dapat merasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, Kau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang bekerja, Kau yang berkarya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pada saat ini kita masih melewati masa pandemi. Nah, ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat buat kita dan penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita mau lihat sisi positifnya, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita belajar kesabaran. Tentunya kita belajar kesabaran bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kesabaran yang akan diambil dari Galatia 5 ayat 2-23 yang mengenai buah roh itu. Tolong Ibu Minu untuk bacakan Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi itu tadi poin-poin dari buah roh itu. Ada 9 poin atau 9 rasa. Satu buah dengan 9 poin atau satu buah dengan 9 rasa. Itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Jadi semua ada 9 rasa dalam satu buah. Buah-buah roh itu kalau kita miliki bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jeripaya kita semata-mata, tapi itu adalah pemberian Roh Kudus kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita taat kepada firman Tuhan, taat pada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan itu kepada kita. Jadi satu buah dengan 9 rasa atau 9 poin. Karena dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh. Nah, jadi kita harus memiliki semuanya itu. 9 kita harus miliki, nggak bisa kita katakan opsional. Misalnya kita bilang saya mau yang ini dan yang lain saya nggak mau. Seperti kita misalnya beli kopi misalnya, mau pakai gula, mau gula merah dan lain sebagainya. Tapi ini kita harus miliki semua itu. Memang dari 9 poin itu bagi kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit buat kita. Tapi walaupun itu sulit, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita bergumul bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, taat pada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berikan itu kepada kita dan kita akan dimampukan untuk memiliki 9 poin dari buah roh itu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kesabaran. Nah, kalau kita mendengar kata sabar, ada 2 kesan yang kita dengar, ada 2 kesan yang kita dapat dalam pikiran kita secara langsung. Pertama adalah sabar dalam menunggu. Kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita, menjanji memberi sesuatu kepada kita, dan dia belum merealisasikan janjinya itu, maka kita menunggu dengan sabar. Itu dikatakan kesabaran. Kemudian mungkin kesan kedua kalau kita dengar kata sabar adalah kalau misalnya ada orang yang bikin kita jengkel, bikin kita kesel, dan sebenarnya kita mau marah, mau meledak, tapi kita tahan kemarahan kita tekan kemarahan kita. Nah, kemudian kita tidak jadi marah. Itu juga dikatakan kesabaran. Nah, 2 poin tadi itu masuk dalam poin buah roh yang tadi itu. Tapi sebenarnya kalau dikatakan kesabaran dalam buah roh itu lebih luas dari itu. Karena bahasa aslinya dikatakan makrotuia. Makrotuia itu bahasa Yunani yang artinya adalah panjang sabar, tabah, tahan menderita, tidak mudah menyerah, dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi bisa diartikan sabar itu bisa diartikan satu, kita sabar menantikan janji Tuhan. Kedua, kita tabah, tahan menderita, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Dan ketiga adalah kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu adalah poin dari kesabaran ini. Pada hari ini kita akan belajar dari Yusuf. Belajar bagaimana kesabaran Yusuf dalam menghadapi perjalanan hidupnya, menjalani proses hidupnya. Nah,
Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dan Yakub sangat menunjukkan perbedaan rasa sayangnya terhadap Yusuf dengan dibandingkan anak-anaknya yang lain. Sangat dibedakan, sangat ditunjukkan. Nah, di sisi lain Yusuf juga mempunyai dua mimpi. Dua mimpi itu pokoknya menggambarkan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin. Nah, dari anggota keluarganya bahkan dia akan menjadi pemimpin yang besar. Nah, itu yang terjadi dengan Yusuf. Nah, dengan poin ini bisa jadi saya berpikir Yusuf merasa bahwa dia adalah seorang yang sangat beruntung, seorang anak remaja yang sangat beruntung. Kenapa? Pada saat ini dia disayang oleh orang tuanya, oleh bapaknya, dibedakan, dinomorsatukan. Kemudian Tuhan juga janji untuk dia agar dia menjadi pemimpin besar. Dia pasti berpikir dia beruntung, saya nggak usah melakukan apa-apa, saya cukup santai-santai, saya cukup ongkang-ongkang kaki, saya nggak usah belajar. Toh nanti Tuhan janjikan akan memberikan ke saya janji itu, yaitu saya menjadi pemimpin besar. Nah, tapi apakah seperti itu? Nah, tidak, perjalanan Yusuf tidak seperti itu. Tuhan menjanjikan kepada Yusuf, tapi tidak langsung diberikan kepada Yusuf, tidak otomatis. Bukan berarti Yusuf hanya diam, duduk manis, menunggu, dan akhirnya tiba waktunya Tuhan berikan janjinya itu kepada Yusuf. Enggak, tapi Yusuf harus melakukan suatu perjalanan yang begitu panjang, begitu berliku, begitu sulit, dan begitu luar biasa yang tidak terbayangkan oleh dia. Nah, tadi dikatakan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan. Bapaknya Yakub memberi dia jubah yang begitu indah, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri kepada dia. Nah, mungkin kita zaman sekarang kita nggak bisa membayangkan kenapa sih hanya masalah jubah bisa menjadi iri sampai begitu. Ya mungkin konteks kita berbeda, zaman sekarang kita nggak memerlukan jubah. Cuman saya kasih gambaran kayak gini, misalnya kita bersaudara dan kita mempunyai seorang adik dan kita masih kecil. Nah, bapak kita menjanjikan kepada kita memberi handphone kepada kita. Dikatakan, wah besok papa pulang, papa akan beri handphone kepada kalian, seorang satu katanya. Waduh, kita senang sekali, kita belum punya handphone. Kita bilang, hore, kita akan dapat handphone. Nah, kita langsung tidak sabar menunggu besok. Malam kita nggak bisa tidur. Ya kan, pagi kita begitu bangun, kita langsung handphone gitu loh. Nah, pas seharian besoknya kita tunggu bapak kita. Kita tidak sabar pengen cepet-cepet sore. Nah, kemudian begitu papa kita pulang, benar, ada 2 bungkusan buat kita. Seorang masing-masing diberi 1. Kita langsung bilang hore ya kan. Dan waktu kita buka juga hore, kita bilang. Kita senang sekali melihat handphone kita. Tapi begitu kita melihat handphone adik kita, harga handphonenya belasan juta, harga handphone kita 2 juta. Langsung hore kita hilang, gembira kita hilang. Kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih, bahkan kita menjadi iri. Nah, itulah yang terjadi dari saudara-saudara Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf, bukan hanya karena Yusuf disayang oleh bapaknya, tapi mereka juga iri karena Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan dan dia akan menjadi pemimpin yang besar. Nah, Yusuf disayang oleh bapaknya. Itu suatu hal yang membahagiakan buat dia. Ya kan, pasti kalau kita disayang, kita sangat berbahagia. Tapi di satu sisi, itu ada satu bahagia yang berbahaya. Di satu sisi dia disayang bapaknya, itu bahagia. Di satu sisi dia berbahaya, dalam bahaya karena saudara-saudaranya iri kepada dia. Begitu irinya saudara-saudaranya kepada dia, bahkan saudara-saudaranya membencinya, dan bahkan tega untuk mau membunuh dia. Sehingga pada ada suatu kesempatan mereka bertemu dengan Yusuf, dan pada waktu itu Yusuf berada di luar jangkauan bapaknya, di luar jangkauan pengawasan bapaknya. Waktu itu mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka berubah pikiran, mereka tidak membunuh Yusuf, mereka menjual Yusuf kepada pedagang. Sehingga pada hari itu Yusuf menjadi budak. Nah, itu pada waktu Yusuf berumur 17 tahun. Suatu masa di mana seorang remaja dia sedang bahagia-bahagianya, dikatakan itu sweet 17. Nah, kemudian di saat Yusuf sangat bahagia-bahagia karena dia begitu disayang oleh bapaknya. Di saat Yusuf juga bahagia, saya sekarang umur 17 tahun, bentar lagi waktu berjalan, saya akan jadi pemimpin besar karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi hari itu? Dalam hitungan hari, semuanya
Dia kehilangan segalanya, kehilangan keluarganya, kehilangan haknya, kehilangan miliknya. Seorang budak tidak mempunyai hak sama sekali atas dirinya, atas hidupnya. Dan dia dianggap rendah seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Itu yang dialami Yusuf pada saat itu. Nah, saya membayangkan waktu itu Yusuf kaki dan tangannya dibelenggu dan dia harus berjalan mengikuti para pedagang itu. Dia berjalan dengan tertatih-tatih. Di siang hari dia begitu kepanasan, malam dia begitu kedinginan. Dalam perjalanan dia teringat rumahnya, teringat bapaknya, apa yang terjadi dengan bapaknya. Dia terbayang harusnya pada saat ini dia sedang di rumah bermanja-manja dengan bapaknya. Saat ini harusnya dia di rumah sedang tidur-tiduran. Tapi saat ini dia harus berjalan ke tempat yang dia tidak tahu kemana dan statusnya hanyalah seorang budak. Nah, itu yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf tidak tahu bagaimana janji Tuhan itu akan terrealisir. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin besar itu. Bagaimana caranya. Tapi Yusuf tahu satu hal, bahwa Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong Yusuf mencapainya. Bahkan jutaan cara. Yusuf tetap sabar bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian Yusuf dibeli oleh Potifar. Potifar adalah pejabat istana kerajaan Firaun. Yusuf dipekerjakan sebagai budak di situ. Yusuf bekerja sebagai budak. Nah, tadi saya katakan sabar bukan berarti kita itu pasrah, bukan berarti kita itu masa bodoh, tapi sabar itu kita harus benar-benar tetap bangkit melakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan di masa-masa sulit. Nah, Yusuf dia tidak baper, dia juga tidak pasrah, dia juga tidak bersungut-sungut. Nah, tapi dia bangkit. Dia tetap melakukan apa yang terbaik yang dapat dia lakukan. Jadi dia lakukan yang terbaik dan dia bersikap manis dikatakan. Dalam keadaan susah dia tetap bisa bersikap manis. Nah, itu terbukti. Potifar mengamati Yusuf, dia lihat anak ini sikapnya manis, bekerjanya baik, apa yang diperbuat berhasil. Potifar begitu terkesan melihat Yusuf. Dia amati lagi hari demi hari. Dia lihat bahwa Yusuf ini luar biasa. Terus dia pertimbangkan. Akhirnya sampai suatu keputusan bahwa dia akan mengangkat Yusuf menjadi orang yang mengelola rumahnya. Dia melihat Yusuf ini seperti berlian yang ada di dalam lumpur. Nah, dia mengangkat Yusuf menjadi pengurus rumahnya. Yusuf mempunyai kuasa atas rumahnya, segala hartanya, segala isinya Yusuf yang kelola. Nah, ini luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Seorang budak yang tidak punya nilainya diberi kuasa yang begitu besar menguasai rumah seorang pejabat kerajaan Firaun. Nah, itu suatu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan dan suatu loncatan yang luar biasa. Nah, kalau kita zaman sekarang kadang-kadang kita bisa mendengar bahwa ada cerita seorang OB atau office boy yang bekerja, dia kerja sungguh-sungguh, sikapnya manis, dia berkarir, dia naik, makin lama makin tinggi, akhirnya dia jadi manajer, dan itu jadi cerita yang begitu inspiratif bagi kita dan kita begitu terkesan dengan cerita itu, dan itu memang inspiratif. Nah, Yusuf lebih dari itu. Yusuf bukan hanya OB, Yusuf adalah budak gak ada harganya, gak ada nilainya, tidak punya hak bahkan terhadap dirinya, dia tidak punya nilainya. Tapi karena sikapnya yang manis, dia bekerja melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, akhirnya dia diangkat menjadi kepala pengurus rumah di rumah Potifar. Nah, itu yang terjadi. Nah, Yusuf sekarang kehidupannya menjadi lebih nyaman. Yusuf berada dalam satu zona yang nyaman. Tapi dia tidak kendor, dia tidak hanyut dalam zona nyaman. Dia tetap melakukan yang terbaik dan dia tetap bersikap manis. Nah, sisi lain Yusuf ini selain dia sikapnya manis, ada plusnya juga sebenarnya. Yusuf ini berwajah rupawan, berwajah ganteng katanya. Nah, ini sebenarnya kondisi ini mirip pada awal dia masih di rumah. Waktu dia di rumah, dia disayang oleh bapaknya, dikatakan bahwa dia dalam kondisi yang berbahaya dan bahagia. Bahagia karena disayang, berbahaya karena saudara-saudaranya iri. Sama, sekarang dia bersikap manis, berwajah rupawan, ganteng. Itu juga suatu kondisi yang berbahagia dan berbahaya.
bahagianya ya orang ganteng pasti disukai banyak orang ya. Disukai, jadi favorit ya kan. Tapi bahayanya apa yang terjadi? Dia gampang jatuh dalam dosa, godaan begitu besar, ancaman juga besar. Nah, terbukti istri Potifar melihat Yusuf, dia tertarik sama Yusuf ya kan. Dan dia berusaha untuk menggoda Yusuf. Yusuf tidak bergeming. Nah, sampai ada satu kesempatan mereka di rumah, nggak ada orang lain di situ. Nah, istri Potifar ini melakukan suatu usaha dalam tanda kutip pelecehan seksual kepada Yusuf. Yusuf tidak mau, dia melepaskan diri, dia melarikan diri keluar rumah. Karena apa? Karena Yusuf takut pada Tuhan, turut perintah Tuhan. Nah, inilah kesabaran Yusuf. Dalam keadaan sulit sekalipun dia tetap berpegang pada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Inilah namanya kesabaran dalam keadaan sulit. Nah, terus apa yang terjadi setelah Yusuf melakukan itu? Nah, ini satu hal yang unik sebenarnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak menolong Yusuf. Seolah Tuhan tidak membela Yusuf. Istri Potifar memfitnah Yusuf dan kemudian Yusuf dijebloskan dalam penjara. Nah, seorang anak papi yang dijual oleh saudaranya menjadi budak. Sekarang dia difitnah dan dia menjadi narapidana. Ini nggak masuk satu logika agama kita, logika keagamaan kita. Logika keagamaan kita selalu berpikir bahwa kalau kita berbuat salah, kita berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, kita akan dihukum, kita akan susah hidupnya, kita akan sulit hidupnya. Di sisi lain, kalau kita melakukan hal yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, bahkan kita berhasil mengalahkan ujian, maka kita akan diberkati. Hidup kita akan enak, hidup kita akan lancar. Nah, makanya dikatakan itu apa? Kita naik ke next level, level yang lebih tinggi. Akhirnya kita hidupnya begitu enak dan senang. Tapi yang terjadi dengan Yusuf ini justru kebalikannya. Dia berhasil melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, dan dia juga berhasil mengalahkan ujian, tapi justru dia masuk ke dalam penjara. Nah, itu yang terjadi. Tapi Yusuf tahu satu hal, bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran manusia, hikmat Tuhan bukan hikmat manusia. Hikmat Tuhan jauh lebih tinggi dari hikmat manusia. Apa yang dianggap manusia baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan, pasti yang terbaik. Karena itu Yusuf tetap sabar menghadapi semua itu. Dia tetap taat kepada Tuhan, tekun kepada Tuhan. Nah, Yusuf seolah-olah masuk ke dalam jurang yang lebih dalam lagi saat ini. Pada malam itu mungkin dia nggak habis-habis berpikir. Dia nggak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa bisa begini? Bukankah dia tidak melakukan kesalahan? Bukankah dia melakukan firman Tuhan? Bukankah dia menang atas ujian? Kenapa ini terjadi? Dia tidak mengerti. Tapi kalau Yusuf, dia berpikir, dia sadar bahwa Tuhan mengerti semua apa yang menjadi persoalannya. Mungkin kalau Yusuf itu di zaman sekarang, di zaman kita, mungkin malam itu seharian, satu malaman dia akan nyanyi yang lagu itu, dia mengerti, dia peduli, ya kan? Nah, itu mungkin. Jadi Yusuf, dia tidak mengerti, tapi dia tetap sabar. Karena dia tahu Tuhan punya 1001 macam untuk merealisasikan mimpi Yusuf, bahkan punya jutaan cara untuk merealisasikan mimpi Yusuf itu. Walaupun Yusuf sendiri tidak tahu bagaimana mimpinya akan terrealisasi. Nah, Yusuf tetap menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap menjadi pelaku-pelaku firman pada saatnya di dalam penjara. Nah, di dalam penjara juga kepala penjara melihat Yusuf dan dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Kepala penjara juga terkesan melihat Yusuf dan kemudian dia menyerahkan semua tahanan kepada Yusuf. Yusuf menjadi kepala para tahanan pada saat itu. Yusuf begitu luar biasa. Nah, pada suatu hari ada 2 orang yang masuk. 2 orang itu adalah pejabat istana Firaun. Satu adalah juru roti
Firaun, dan satu ada juru minum Firaun. Nah, pada suatu hari kedua orang ini bersama-sama ada mimpi masing-masing. Nah, mereka gelisah dengan mimpi ini. Mereka tidak mengerti apa arti mimpi ini dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka ceritakan mimpinya kepada Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Yang ditafsirkan adalah yang juru roti itu dia akan dihukum mati dan akan digantung. Kemudian juru minum itu dia akan dibebaskan dan dia akan dipulihkan dan dia akan dikembalikan jabatannya. Nah, kepada juru minum ini Yusuf berkata bahwa ingatlah akan aku kalau engkau sudah bebas. Ingatlah akan aku kalau engkau sudah ketemu dengan Firaun. Ceritakan tentang aku. Dan kemudian dia bilang, usahakan agar aku dibebaskan oleh Firaun katanya. Nah, juru minum ini dia berjanji bahwa dia akan ingat dan akan menceritakan kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia lupa. Repotnya lupanya bukan sehari 2 hari. Lupanya sampai 2 tahun. Nah, lengkaplah kekecewaan Yusuf. Dia seolah-olah merasakan beberapa kali dikecewakan oleh manusia. Pertama, dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya yang begitu tega untuk menjual dia. Kedua, dia dikecewakan oleh istri Potifar yang di mana di rumah Potifar dia udah melakukan yang terbaik, udah bekerja dengan baik, tidak ada cacat celah, tapi istri Potifar memfitnah dia sehingga dia masuk penjara. Dan sekarang dia dikecewakan lagi oleh juru minum ini, di mana dia sudah menolong juru minum ini, tapi juru minum ini melupakan dia. Nah, Yusuf begitu kecewa. Tapi Yusuf tahu bahwa Tuhan aja 1001 macam cara untuk membuat Yusuf mencapai apa yang dimimpikan. Bahkan jutaan cara. Walaupun Yusuf tidak tahu bagaimana dia mungkin bisa mencapai semua itu. Yusuf tetap sabar. Nah, tiba saatnya waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, Tuhan membalikkan semua itu. Pada saat itu Firaun bermimpi. Dan tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi Firaun ini. Nah, pada saat inilah juru minum ini ingat kepada Yusuf. Itu setelah 2 tahun. Dia ingat kepada Yusuf, dia ceritakan kepada Firaun tentang Yusuf. Firaun kemudian memanggil Yusuf dan Yusuf menafsirkan mimpi itu. Dan kembali Firaun juga begitu terkesan kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi mangku bumi. Dia orang yang berkuasa di seluruh Mesir. Pada waktu itu umurnya 30 tahun. Jadi bisa dibilang perjalanan Yusuf setelah dia menerima janji Tuhan itu bukan langsung, bukan otomatis, bukan sehari, bukan hanya membalikan tangan. Tapi prosesnya adalah 13 tahun dari umur 17 sampai 30. Dia harus menunggu waktu yang panjang, bukan hanya menunggu dengan ongkang-ongkang kaki, tapi dia menunggu dengan harus diproses habis-habisan sampai ke titik yang paling bawah. Nah, itu yang terjadi dengan Yusuf. Dia begitu sabar. Nah, kemudian ada kisah selanjutnya lagi. Bencana kelaparan terjadi. Saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan. Yusuf mengenal mereka. Nah, kembali ada ujian bagi Yusuf untuk kesabaran. Di mana Yusuf ada satu pilihan, mungkin galau kata orang. Dalam konflik batin, apakah dia akan membalas kejahatan saudaranya ataukah dia akan mengampuni saudaranya. Nah, dia terbayang lagi semua kesulitannya selama 13 tahun gara-gara saudaranya. Dia harus menjadi budak. Dia bisa masuk penjara, banyak kesulitan-kesulitan dia hadapi, begitu sengsara 13 tahun. Itu membuat dia ingin membalas. Nah, dan Yusuf punya kesempatan untuk membalas. Kalau kita ingin membalas kepada orang yang kuasanya lebih tinggi dari kita, mungkin sulit, kita nggak bisa. Kita mungkin tidak membalas bukan karena kita tidak mau, tapi kita tidak mampu. Tapi kalau kita membalas kejahatan orang yang kuasanya lebih rendah dari kita, itu gampang banget. Apalagi Yusuf, dia bukan hanya lebih tinggi, dia yang paling tinggi saat itu. Dia bisa punya 1001 macam cara untuk membalas. Itu adalah ujian bagi Yusuf. Tapi Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia lihat saudara-saudaranya sudah berubah, sudah mengasihi adiknya Benyamin. Dan di sisi lain Yusuf melihat satu hal yang lebih besar lagi. Dia lihat semua kejadian yang dia lakukan, yang dia lalui ini atas rencana Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas izin Tuhan. Dan itu adalah proses yang harus dia jalani. Nah,
akhirnya Yusuf memutuskan bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya, bahkan mengasihi saudara-saudaranya. Karena itu Yusuf bisa mengatakan bahwa engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Nah, Yusuf menjadi mangku bumi. Dia juga menjadi pahlawan bagi saudara-saudaranya. Nah, sebenarnya Yusuf bukan hanya pahlawan, dia lebih dari pahlawan. Karena di kitab Amsal dikatakan orang sabar lebih dari seorang pahlawan. Nah, Yusuf lebih dari seorang pahlawan. Dia begitu sabar. Nah, ini mungkin yang orang dunia, orang zaman sekarang mengatakan from zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan, dari budak menjadi mangku bumi. Ini yang dilakukan, yang dialami Yusuf dan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dalam kesabaran. Nah, karena itu tidak aneh kalau kita katakan Yusuf ini adalah seorang pahlawan yang sabar. Nah, kemudian kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan dari Yusuf? Kesimpulannya adalah satu, walaupun Tuhan menjanjikan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin besar melalui mimpi, tapi itu bukan didapat otomatis dengan waktu yang singkat tinggal membalikkan tangan dan bukan dengan hanya menunggu duduk manis, ongkang-ongkang kaki menunggu dan tiba saatnya Tuhan wujudkan. Tidak gitu, proses Tuhan begitu panjang. Dia harus menjalani suatu proses yang panjang selama 13 tahun. Dia harus menjadi budak, jadi orang narapidana dan lain sebagainya. Jadi Yusuf sabar dalam menunggu janji Tuhan itu. Nah, kemudian dalam keadaan kesulitannya itu, perjalanannya Yusuf tetap bersandar kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dia tetap berpegang pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian dia melakukan hal yang terbaik yang dapat dia lakukan. Dan dia juga selalu bersikap manis dimanapun dia berada. Sehingga dimanapun dia berada dia jadi berkat. Nah, kita lihat Yusuf. Dimanapun dia berada, dia disukai oleh orang. Di rumah, dia disukai oleh bapaknya. Di rumah Potifar, dia disukai oleh Potifar. Juga istri Potifar secara negatif disukainya. Kemudian dalam penjara, dia disukai oleh kepala penjara. Bahkan di hadapan Firaun, dia disukai oleh Firaun. Semua menyukai Yusuf, kecuali saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf bukan karena dia jelek, bukan karena dia buruk, bukan karena sikapnya tidak baik. Justru karena mereka iri. Kalau orang iri justru dia akan tidak suka kalau lihat kebaikan orang. Dia merasa bahwa kalau orang lebih baik dari dia itu suatu ancaman bagi dia. Nah, sehingga mereka tidak menyukai Yusuf. Orang iri adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Jadi dimanapun Yusuf berada, dia selalu disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian satu hal lagi yang Yusuf lakukan, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun itu begitu menyakitkan, dia begitu sulit, begitu susah hidupnya selama 13 tahun. Saudaranya begitu tega menjual kepada pedagang sehingga dia menjadi budak. Tapi Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena walaupun semua perjalanan Yusuf itu begitu menyakitkan, begitu sulit, begitu berat. Tapi bagi Yusuf, kasih dan penyertaan Tuhan lebih besar dari semua penderitaan itu. Lebih besar dari semua kesulitan itu. Lebih besar dari semua penderitaan yang dia hadapi itu. Jadi Yusuf tetap bisa menjalani semuanya dengan kuat, dengan tabah, dan dia tetap sabar. Jadi itulah kesabaran Yusuf. Dia sabar menunggu janji Tuhan untuk mewujudkan mimpinya. Dia sabar dalam ketabahan, tidak gampang putus asa, tahan menderita, dan kemudian dia juga sabar dalam kesulitan. Dia tetap melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dia juga bisa mengampuni saudara-saudaranya. Sebagai penutup, pada saat ini kita hidup dalam masa pandemi, suatu masa yang begitu berat, begitu sulit, dan begitu banyak tantangan. Nah, kita semua menghadapi peperangan kita masing-masing. Kita semua mempunyai pergumulan kita masing-masing. Tapi kita harus menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar dari Yusuf. Kita sabar menunggu janji Tuhan, mewujudkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kita tetap tabah dalam kesulitan ini, tahan menderita, dan kita tidak mudah menyerah. Dan kita tetap melakukan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita jangan hanya fokus pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain dan kita harus kepedulian pada orang lain.
Dan apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, kemudian satu hal yang kita bisa belajar, kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, kita ampuni mereka. Sehingga kita akan menjadi orang yang sabar. Kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, yang terbaik kita bisa lakukan, dan kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja bagi kita, dan kita ingat semua itu akan indah pada waktunya. Nah, sebagai penutup saya bacakan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana kami sudah belajar dari Yusuf, di mana walaupun Engkau berjanji kepada dia, tapi perjalanannya tidak didapat dengan mudah, tapi dia harus diproses oleh Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami masing-masing, kami mempunyai proses kami masing-masing. Biarlah kami menjalani proses kami masing-masing bersama-sama dengan Engkau, dan biarlah kami tetap kuat dan selalu mengandalkan Engkau saja Tuhan. Beri kami kesabaran itu Tuhan, sehingga pada akhirnya kami tampil lebih dari pemenang, bahkan kami lebih dari seorang pahlawan Tuhan. Kau saja yang menolong jemaat di tempat ini Tuhan. Apa yang diperbuat berhasil, dan Kau berkati kami, Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Apa yang menjadi kesulitan kami, Kau saja yang tolong. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Biar kita aminkan setiap firman Tuhan dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku percaya Kau Tuhan, Tuhan yang tak pernah gagal dalam melakukan segala perkara, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita menerima berkat yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Mario. Ya, Yusuf adalah pahlawan yang sabar, pahlawan sabar. Ya, kita anak-anak Tuhan harus sabar, apalagi saat ini sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kalau nggak sabar-sabar, udah ambiar, kata orang Jawa ya, ambiar. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret. Ya, Tuhan memberkati, hadiah yang terindah yaitu kesehatan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita harus sabar seperti Yusuf, sangat menderita, tetapi dia tetap sabar. Dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada Potifar. Ya, dia sabar, tetap sabar menghadapi situasi. Kita anak-anak Tuhan harus tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menolong, melindungi kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa buat saudara seiman yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini, yang berulang tahun di bulan Maret, seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang berulang tahun maupun para pemirsa di bulan Maret ini. Tuhan memberkati kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan panjang sabar. Berkat yang terindah dari Tuhan dan hadiah dari Tuhan akan dicurahkan kepada saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret ini. Diberi damai sukacita dan kesehatan dan panjang umur dan berkat-berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan negara ini ke dalam pimpinan-Mu, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, supaya dia tambah hikmat dalam mengatur negara ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar rencana undang-undang pemindahan ibu kota negara di Kalimantan dapat segera disahkan oleh DPR dan peletakan batu pertama Istana Presiden bisa dilakukan pada tahun 2021 ini sesuai rencana. Tuhan, kami berdoa agar di Indonesia tidak terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 seperti yang dialami sejumlah negara di Eropa, sehingga mereka terpaksa kembali melakukan lockdown. Tuhan, kami berdoa untuk tanah Papua, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran segenap lapisan masyarakat di Papua dalam Kristus Yesus. Di mana rencana juga ada Pekan Olahraga Nasional, yaitu PON yang akan diadakan di Papua. Tuhan, pagari lindungi Papua supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan persiapan-persiapannya Tuhan, Engkau campur tangan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini di mana masih berjalan terus, yaitu vaksinasi massal. Supaya setiap 1 hari 1 juta orang bahkan lebih bisa divaksin. Tuhan, berkati para dokter, para medis yang melakukan tugasnya, pagari lindungi supaya dia tidak tertular oleh COVID-19. Dan tetap protokol kesehatan ditaati oleh setiap masyarakat yang akan menjalani maupun yang sudah menjalani vaksinasi.
Tuhan berkati juga para dokter, para medis yang melakukan tugasnya, yaitu di rumah sakit menghadapi pasien-pasien yang positif COVID-19. Tuhan tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan. Melalui tangan dokter, tangan para medis, Tuhan, darah Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, setiap virus-virus ini Tuhan halau, Tuhan usir dari orang-orang yang terjangkit. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang masih terus memohon kepadamu, belas kasihan daripadamu Tuhan, supaya negeri ini, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, Engkau angkat ini COVID-19 ini Tuhan, Engkau akhiri Tuhan, tolong Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh dikirimkan melalui rekening yang tertera. Tuhan memberkati dan tetap lakukan protokol kesehatan. Dan satu pengumuman, nanti hari Jumat, yaitu Jumat Agung, kita akan online lagi, yaitu ibadah Jumat Agung. Jam 9, ya, jam 9 hari Jumat, ya, minggu depan kita akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, Bapak Ibu persiapkan, ya, bulan ini kita akan menghadapi perjamuan kudus untuk Jumat Agung. Bapak Ibu semua dipersiapkan, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa saya dan saudara semua dan seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.